Diabetes pada usia muda menjadi masalah kesehatan yang semakin mengkhawatirkan dengan peningkatan kasus diabetes tipe 1 dan tipe 2 di kalangan anak-anak dan juga remaja. Edukasi mengenai pentingnya gaya hidup sehat dan pemantauan medis yang teratur sangat penting untuk mencegah dan mengelola diabetes pada usia muda. Tenang saja, bersama saya Dr. Gama, hari ini kita akan bahas mengenai diabetes pada usia muda hanya di channel Kata Dokter. Baik, kita bahas dulu ya. Diabetes itu adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami gangguan regulasi pengaturan gula darah atau glukosa. Nah, penyebabnya diabetes ini terbagi menjadi diabetes tipe 1 dan juga tipe 2. Diabetes disebabkan oleh menurunnya produksi insulin dari pankreas, bahkan tidak berproduksi sama sekali pada diabetes tipe 1. Dan bisa juga dikarenakan penurunan sensitivitas insulin yang diproduksi oleh pankreas, sehingga regulasi gula darah tidak terkontrol. Pada diabetes tipe 1 itu disebut juga dengan juvenile diabetes, yaitu biasa terjadi pada anak-anak atau dewasa muda karena biasa berkaitan dengan genetik atau kelainan pada pankreas itu sendiri. Bisa juga disebabkan oleh autoimun. Nah, pada diabetes tipe 2 itu biasa menjangkiti dewasa muda sampai dengan usia yang lebih tua. Namun ada perubahan nih pada zaman sekarang di mana kondisi seseorang yang masih sangat muda bisa menderita diabetes tipe 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pola makan yang tidak seimbang, terlalu banyak asupan dari gula yang dikonsumsi sehari-hari, kemudian juga obesitas, di mana terjadi perubahan indeks massa tubuh seseorang. Orang muda cenderung lebih obesitas atau overweight, di mana obesitas itu sendiri menyebabkan penurunan sensitivitas dari insulin. Kemudian aktivitas fisik yang menurun, gaya hidup seperti konsumsi alkohol, konsumsi rokok berlebihan, kemudian juga genetik atau turunan yang mempertinggi faktor resiko seseorang terkena diabetes. Nah, beberapa hal tadilah yang menyebabkan kenapa diabetes tipe 2 seringkali terjadi pada usia muda. Jadi, ciri-ciri diabetes kita bisa membagi menjadi gejala klasik atau gejala tambahan. Untuk gejala klasik, itu kita bisa membaginya menjadi 3. Yang pertama, polidipsi, sering minum, poliuri, sering pipis, kemudian polifagi, sering merasa lapar. Ada juga gejala dan tanda tambahan. Yang pertama, pasien biasanya mengalami penurunan berat badan, kemudian penurunan juga nafsu makan, meskipun kadang satu momen pasien menjadi lebih mudah lapar. Kemudian ada juga permasalahan neuropati seperti kesemutan, rasa baal-baal di ujung kaki, di ujung tangan, karena mulai terjadi gangguan pada syaraf. Lalu pasien juga menjadi mudah lelah, mudah lemas, sehingga dalam melakukan aktivitas sehari-hari menjadi lebih terbatas. Pada beberapa kondisi, kulit menjadi mudah gatal. Nah, apabila terdapat luka di kulit juga biasanya proses penyembuhannya agak lama ya. Nah, jadi harus hati-hati pada pasien dengan gula darah tinggi, harus menjaga agar tidak mudah terluka. Kemudian bisa juga menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Lalu ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui seseorang ini menderita diabetes atau tidak. Yang penting adalah pemeriksaan gula darah. Gula darah sewaktu tidak boleh melebihi 200 dan gula darah puasa tidak boleh melebihi 126. Apabila melebihi angka tersebut, seseorang mungkin menderita diabetes. Yang pertama perlu difikirkan pada seseorang penderita diabetes tidak boleh minum atau makan yang mengandung gula tinggi. Biasanya pada minuman kemasan itu mengandung kadar gula yang tinggi. Gula yang boleh dikonsumsi tubuh kita dalam sehari hanya berkisar pada 50 gram gula atau sekitar 4 sendok teh. Nah, pada minuman kemasan kita bisa melihat di belakangnya berapa sih kadar gula sebenarnya dalam minuman tersebut. Seperti pada minuman kopi, biasanya kopi kemasan tidak masalah untuk konsumsi kafeinnya, namun gulanya tersebutlah yang membuat seseorang menjadi beresiko terkena diabetes. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat simpleks seperti nasi putih itu juga perlu diperhatikan konsumsinya. Jangan terlalu berlebihan. Lalu makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh seperti makanan olahan, makanan daging-daging kemasan, daging kaleng, juga makanan yang mengandung kadar natrium terlalu tinggi seperti makanan yang asin, mie siap saji, kemudian makanan
makanan olahan lainnya. Teman-teman juga tidak disarankan untuk mengkonsumsi rokok atau minuman beralkohol karena bisa menjadi faktor resiko terjadinya diabetes. Jadi, pada minuman kemasan, teman-teman harus lebih jeli ya. Jangan lupa untuk selalu mengecek apa kandungan yang terdapat dalam minuman atau makanan tersebut. Beberapa mengandung gula tambahan yang sebenarnya tidak baik untuk tubuh, seperti fruktosa, aspartam. Nah, itu teman-teman harus membatasi, karena selain jumlahnya yang tinggi, kandungan tersebut juga tidak disarankan dikonsumsi secara terus-menerus karena bisa menyebabkan resiko penyakit diabetes. Nah, jadi diabetes tipe 1 maupun tipe 2 adalah penyakit kronis yang sebenarnya tidak bisa benar-benar disembuhkan. Namun, pada kondisi tertentu, jika teman-teman bisa minum obat secara berkala, mengatur aktivitas fisik yang baik, dan mengatur gaya hidup yang sehat, penyakit ini bisa dikontrol sehingga tidak menimbulkan gejala atau komplikasi yang berat pada usia tua nanti. Teman-teman juga pada beberapa kondisi bisa sampai di tahap remisi, atau maksudnya adalah benar-benar tidak menunjukkan gejala dan gula darah stabil di angka normal tanpa konsumsi obat dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal yang bisa mempengaruhi hal ini yang pertama adalah selalu konsultasikan kondisi diabetes kamu kepada tenaga profesional atau dokter agar terpantau terapi yang tepat seperti apa untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian jaga pola hidup sehat dan juga konsumsi obat-obatan. Obat-obatan yang biasa diminum pada kondisi pasien diabetes yang termasuk ke dalam lini 1 adalah obat-obatan seperti metformin. Kemudian ada juga obat yang terkandung dalam sulfonylurea yaitu glimepirid atau glibenclamid, dan pada beberapa pasien jika sudah diperlukan ke dalam tahap pengobatan insulin. Jadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit diabetes. Sobat Kata Dokter bisa melakukan teknik cerdik. C yang pertama adalah cek pemeriksaan berkala. Jadi secara rutin melakukan pemeriksaan gula darah minimal 3 bulan sampai dengan 6 bulan sekali. Harapannya adalah agar angka gula darah tadi, gula darah sewaktu di bawah 200. Kemudian E yang kedua adalah enyahkan asap rokok. Asap rokok ini tentu menjadi hal yang memungkinkan seseorang mudah terkena penyakit metabolik seperti diabetes ataupun hipertensi. Kemudian R yang ketiga adalah rajin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga minimal 30 menit sehari. D adalah diet gizi seimbang. Kemudian I istirahat cukup. Dan K yang terakhir adalah kelola stres. Nah, yang utama di sini adalah teman-teman harus bisa menerapkan pola makan yang baik. Tidak masalah ya untuk sesekali mengkonsumsi jajanan-jajanan di luar atau di kafe, tapi teman-teman harus ingat bahwa gula berlebih itu akan menjadi faktor resiko utama dalam penyakit diabetes. Jadi kalau teman-teman mau pesan makanan atau minuman, jangan lupa untuk dikurangi jumlah gulanya ya. Pesan yang less sugar atau tidak ada gulanya sama sekali. Nah, ada beberapa makanan yang disarankan nih supaya gula darah tetap terjaga. Yang pertama, untuk karbohidrat. Karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat yang kompleks, yang sulit untuk dicerna. Seperti nasi merah atau mungkin gandum, bisa juga oatmeal. Nah, kemudian ada juga protein. Protein di sini disarankan protein hewan tanpa lemak ya. Jika teman-teman ingin mengkonsumsi protein, benar-benar protein murni yang rendah kandungan lemaknya. Kemudian buah-buahan. Buah-buahan yang bisa menurunkan kadar glikemik seperti buah-buahan beri, stroberi, raspberry, blueberry, lalu juga buah seperti pir dan apel. Buah-buahan yang lain yang terlalu manis tidak terlalu disarankan pada pasien-pasien diabetes. Kemudian sayuran hijau, kacang-kacangan juga sangat baik untuk menurunkan kadar gula darah. Dan jika ingin mengkonsumsi lemak, disarankan tidak menggunakan lemak-lemak olahan seperti makanan kaleng atau makanan kemasan. Lemak yang baik seperti lemak pada alpukat dan lemak pada kacang-kacangan. Melalui upaya bersama dalam pencegahan, pengobatan, dan juga edukasi, kita dapat mengurangi dampak diabetes pada generasi muda dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Jangan lupa ya, berikan like dan subscribe pada channel Kata Dokter. Ingat, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!